Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam para murid, santri, dan para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahayu semua. Dari video sudah kurang lebih hampir 360 sampai 400 video guru membuat video. Satu contoh, ada video guru yang 2 minggu kemarin kan, benarkah keadilan itu sudah waktunya? Nah, coba ini. Maka video ini kalian tak beri bocoran. Bocoran tahun depan. Tidak tahu ya bulan depan, atau tahun depan, atau tahun ke depan. Guru tidak mengerti. Tapi filenya sudah ditulis oleh guru. Barangkali ini nanti juga ada yang mendengar pun juga alhamdulillah ya. Karena mengapa ya? Kembali lagi para murid, para santri. Sudah banyak diceritakan oleh guru dan sudah dimatangkan oleh sejarah bahwa peradaban akan berubah dan Islam akan dikembalikan ke Jawa. Sesuatu yang buruk akan teradili. Ini yang akan terjadi di hukum negara kesatuan Republik Indonesia ini. Gambaran ya, tidak diulas banyak, maka dikasih bocoran oleh guru. Loh, ini para murid, para santri, dan para pemirsa, khususnya seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Karena ini pun juga siaran live sudah bisa masuk ke internet, artinya seluruh Indonesia bisa melihat, mendengar ini. Ini loh para pemirsa, coba judulnya. Selamat Bangsaku, coba judulnya loh seperti itu. Tahu enggak kira-kira ya? Selamat Bangsaku, Nusantara Bangkit. Coba, apa para murid, para santri? Seperti di video yang lain, guru kan sudah memberi statement. Ada Indonesia baru ke depan ini. Sebentar lagi. Nah, apa dampaknya? Maka dari video yang lain tadi sudah menyampaikan kan guru. Ada sesuatu yang akan diadili karena ada pemahaman atau ilmu atau cerita yang salah. Kira-kira gimana guru itu nanti? Nah iya ini. Mari kita bahas bersama. Coba diajarkan ya. Diajarkan. Satu contoh ya, kalau guru mau sedikit mau bicara ya. Anggap aja guru memberi tawaran kepada seluruh rakyat bangsa negara kesatuan Republik Indonesia. Wahai rakyat dan bangsa negara Republik Indonesia, maukah Anda merdeka? Jawabannya semua mau. Ada lagi yang bilang, apakah kita belum merdeka? Belum. Coba, belum. Diajarkan tentang bahasa dikit ya. Ini para murid, para santri ya, coba kembali lagi. Para murid, santri, coba kalau guru memberi pertanyaan atau pilihan, wahai rakyat, umat dan bangsa seluruh negara kesatuan Republik Indonesia, mau ndak Anda merdeka? Mau kan begitu. Ada lagi yang membantah, loh apakah kita belum merdeka? Belum. Karena kalian tidak akan pernah mengerti yang disebut merdeka itu bagaimana. Gini diajarkan sedikit sebelum dikasih bocoran tadi. Merdeka itu begini loh para pemirsa. Kemerdekaan yang tahun 1945 itu hanya merdeka secara visual, jadi bukan. Yang disebut bangsa atau rakyat atau umat atau manusia merdeka, itu manusia itu melakukan apapun itu sesuai kehendak bangsa itu sendiri. Satu contoh, Anda mempunyai rumah tangga. Anda bebas membuat aturan dari apa yang Anda punya di keluarga itu. Jadi aturan tidak ada yang bisa dari luar, ya dari keluarga itu. Mengatur, namanya merdeka, ini kalau dalam satu bentuk negara dikatakan merdeka. Tatkala di dalam satu kehidupan itu namanya selamat. Beda bahasanya. Di dalam nilai kehidupan orang itu selamat.
Orang selamat itu kalau sudah berbangsa dan bernegara disebutlah merdeka. Ya. Di dalam kebutuhan kehidupan disebutlah adil dan tentram. Jadi ruhnya ini adil dan tentram, kehidupannya selamat, negaranya merdeka. Itu loh yang disebut merdeka itu seperti itu. Lah buktinya apa? Kalau sekarang tidak merdeka. Lihat kalian, coba diulas seperti dari video tadi yang menggali agama Islam. Ada manusia, coba ya diajarkan cara berpikir, biar kalian ngerti merdeka itu bagaimana. Ada manusia membuat cerita, seakan-akan ada manusia orang dari Arab, seakan-akan utusan Tuhan. Akhirnya membuat aturan. Lah ini ditebar sampai ke seluruh dunia, terutama di Indonesia. Semua orang itu harus mengikuti aturan orang Arab ini. Itu namanya bukan merdeka para pemirsa. Lah karena kalian masyarakat, kalian tidak mengerti. Anda meyakini orang seperti itu kok kira itu utusan Tuhan. Sehingga apapun yang dilakukan sepertinya kalian mengiyakan. Coba kalau tidak percaya. Kalian makan aja, disuruh orang Arab enggak sih coba? Coba. Makan saja lo Anda itu disuruh. Jam 4. Nanti besok lo coba. Tidak bisa seperti itu. Sebenarnya merdeka itu tidak begitu para pemirsa. Kembali lagi ya karena Anda semua tidak mengerti. Dikatakan lumrah ya lumrah. Karena itu sejarah masa lampau. Tidak ada yang mengerti. Dan itu tertutupi. Dan itu terbuka setelah sabda leluhur kita yang kurang lebih 550 tahun terbuka. Nah itulah yang disebut merdeka seperti itu. Nah dari statement ini guru memberi gambaran coba. Nah ini para murid. Ini diajarkan ya. Para pemirsa, siapapun barangkali yang baru mengikuti video guru. Bila kalian ingin tahu apa yang di sini karena ada aku. Yang dimaksud aku ini ada ilmuku, ya saya gurumu, aku selaku pembicara ini. Lah aku ini, apa yang aku ajarkan, lihat di Facebook Majan Nuswantoro, lihat di YouTube Mirage Santri Loka, lihat di YouTube Janur Kuning dengan ejaan DJ, ejaan Suwandi, lihat di ngaji Jawa ada yang di Garuda Wisnu Bangkit itu YouTube Mbak semua. Lihat semua yang aku ajarkan itu semua mewakili seluruh Nusantara. Semua itu mewakili di situ para murid, para santri. Maka ajaran guru satu contoh kemarin di konstitusi, di Pancasila itu. Coba ibaratnya guru ini mewakili seluruh Nusantara. Suku saya wakili, budaya saya wakili, tradisi saya wakili, agama kapitayan, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Konghucu, orang kafir, orang musyrik, orang syirik, orang ateis, dan bahkan masa depan Indonesia baru. Itu semua sudah di YouTube guru semua. Lah sedangkan saya, aku gurumu, ini loh di backlist di sini ini loh problemnya. Maka di sini guru memberi namanya pintu gugat. Ini kalau guru menggugat kepada yang membacklist guru, ya ini nanti dunia gonjang-ganjing ini nanti. Artinya apa para murid, para santri? Kalau aku yang mewakili Nusantara, aku diklaim ini sesat, artinya yang membuat keputusan sesat, itu penjajah atau penipu. Maka negaramu tidak akan pernah bisa maju, tidak pernah bisa merdeka itu. Tinggal nanti, tidak tahu kapan ini waktunya. Guru menunggu itu nanti. Kapan waktunya dari langit diperintahkan itu. Tapi titik-titiknya sudah sangat mendekat. Nah itu nanti ada yang diselesaikan oleh guru. Karena ini merusak ini. Nah ini dikasih sedikit bocoran ini. Nah ini.
Nah, coba para murid ini bocoran sedikit ya. Meskipun kalau ini sudah tembus ya alhamdulillah. Coba keadilan Nusantara. Gini caranya para murid, para santri. Maka nanti kalau ini guru mau masuk ke negara, itu caranya begini loh para murid, para kita ini berbangsa dan bernegara. Negara ini kan ada aturan, ada hukumnya. Terutama kita punya konstitusi, undang-undang tahun 1945 dan Pancasila. Artinya begini, ditarik garis, tarik lurus. Nah ini hukum di sini. Di sini ada konstitusi, ada undang-undang 1945, ada Pancasila. Di sini nanti namanya keadilan kan. Ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, ada kejaksaan, ada kepolisian, ada kepala negara di sini. Nah, nanti yang ditawarkan oleh guru seperti ini. Dibagi oleh guru dua. Caranya begitu, biar ketemu mana yang salah, mana yang benar. Nah, satu contoh. Aku selaku yang mewakili seluruh Indonesia, apa-apa yang diajarkan leluhurku, guru kan diklaim sesat. Maka di sini aku selaku gurumu, aku hanya seorang petani, satu. Saya cuma satu. Tapi ajaran guru itu mewakili seluruh Nusantara. Lah itu diklaim sesat. Lah di sini ada orang mengaku katanya dia yang lurus. Lah ini harus digarisbawahi, diuji nanti oleh guru. Diuji di depan hukum negara. Ya dihukum ekonomi, ya dihukum sejarah. Nanti pakar-pakar di situ harus melumpuk. Kalau tidak begitu negaramu rusak, tidak bisa merdeka. Nah, satu contoh di sini. Mbakmu, gurumu ya yang selaku diadili aku. Di sini yang merasa paling benar. Sama sebenarnya, coba diajarkan sedikit. Aku gurumu sama mengajarkan Islam yang dari Jawa. Yang mengeklaim guru salah, guru sesat, dia kan punya agama dari Arabia. Nah, ini ada yang lucu ini. Coba ya. Ini yang lucu ya. Ini aku gurumu namanya Ahmad Naf'an. Nah, yang kelompok ini mempunyai nabi namanya Muhammad. Nah, lah ini lucu lagi. Ini gurumu Ahmad Naf'an putra Siti Munawaroh. Lah ini Muhammad putra Siti Aminah. Sedikit bedanya ya. Lah, guru punya syahadat 4. Ada kan di video yang lain diambil di sini satu syahadat lainnya. Nah, guru di video sudah diterangkan ilmu sholat. Itu dari Jawa, ya kan? Ada kan video guru yang diberi judul kado untuk umat bangsa dan negaraku itu kan tentang sholat. Lah di agama sini itu dapat ceritanya. Nah, di sini nabinya cuma satu, pribadi masing-masing. Di sana ceritanya adanya 25. Nah, bedanya enggak jauh. Nah, ini dari Jawa diwariskan namanya Quran. Yang kelompok merasa benar diganti namanya Al-Quran. Nah, yang di sini ini leluhur kalian punya ilmu kalendernya aboge. Berpatokan Samsia atau matahari. Yang di sini ngarang. Kalendernya pakai bulan Komaria. Nah, ada kan di video yang lain Senin itu hari penanggalan hak intelektual di Jawa. Diambil dirubah Isna ini kan, nah Selasa dirubah salah sana ini. Nah ini para murid, para santri, guru nanti menawarkan ini berapa? 1:1000. Nah itu luar biasa itu nanti. Apa itu guru? 1:1000. Ya enggak masalah itu nanti kalau terjadi benar, kalau aku guru menuntut ya biarin mbakmu satu petani. Maka guru menyarankan nanti kalau negara mau nindak lanjuti, kumpulkan 1000 orang yang terhebat ya gitu. Yang katanya mengerti makrifat, yang mengerti sejarah Islam, Quran semua. Guru minta 1000 orang. Aku guru satu aja. Kalau kurang ya boleh nanti dari yang mengeklaim dia paling benar, aku gurumu diklaim sesat. Kalau 1000 kurang, saya tawarkan 10.000 ulama yang terbaik seluruh dunia. Kita uji Islam nanti di hadapan hukum.
Itu kalau benar, ya alhamdulillah. Kalau saya guru salah, ya mungkin silakan dipenjara. Mengapa guru? Semua itu harus komitmen, bisa dipahami. Untuk mencapai kebenaran itu memang sulit para pemirsa. Tapi tatkala kebenaran itu kalian dapat, itu rahmat yang terbesar bagi manusia dan bagi negara itu. Lantas gimana guru nanti? Ya enggak tahu. Tinggal guru enggak tahu berapa hari atau berapa bulan lagi, tinggal nunggu peluit. Peluit dari siapa guru? Ya peluit dari Bapak Tuhan, prit ya gitu. Nah sedikit bocoran para murid, para santri. Semoga nanti dalam meluruskan sejarah, semoga banyak manusia diberikan hidayah, diberikan kebenaran. Karena sudah waktunya bangsa manusia ini harus diluruskan. Agar kalian tidak tercerai-berai, agar kalian tidak saling menghujat, agar kalian tidak saling bermusuhan. Mengapa Anda bermusuhan? Karena ada yang salah, Anda tidak mengerti. Kitab buatan orang dulu. Lah orang dulu itu membuat itu demi kepentingan politik, ekonomi. Lantas gimana guru? Ya sedikit ada bocoran. Semoga terserah waktunya, terserah Bapak Tuhan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.